mewawancarai salah satu dosen yang ada di IB Quick Genji. Check it out. Sebelum itu, perkenalkan kami dari mahasiswa akuntansi. Nama saya Nuris Mulandari. Nama saya Amanda Nurani Sakim. Sebelum itu Pak, boleh Bapak perkenalkan nama lengkap dan gelar Bapak? Baik, nama saya Sugi Suhartono, SEMAK. Oke. Selanjutnya, mata kuliah apa saja sih yang Bapak ajarkan di kampus ini? Mata kuliah yang saya ampu selama saya mengajar akuntansi keuangan dasar 1, akuntansi keuangan dasar 2, akuntansi biaya, akuntansi perusahaan manufaktur, kemudian ada juga pemeriksaan akuntansi, ada manajemen biaya. Saya kira itu. Kalau boleh tahu nih Pak, apakah Bapak dosen tetap di kampus ini? Ya, dosen tetap. Kalau boleh tahu lebih jauh, berapa lama Bapak menjadi dosen di kampus ini? Saya dari 2015, berarti sudah berapa tahun? Sudah hampir 10 tahun. 10 tahun ya. Nanti Agustus 10 tahun. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak mengenai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di kampus IBI Quick Genji? Bagaimana pelaksanaannya atau yang manfaatnya? Oh iya. Kuliah ini. Oh iya, kalau pendidikan kewarganegaraan pasti sangat bermanfaat karena ini adalah mata kuliah wajib. Iya. Ya, mata kuliah yang harus diberikan kepada seluruh mahasiswa, yaitu termasuk pendidikan kewarganegaraan, kemudian agama, Pancasila, itu kan mata kuliah termasuk dalam MKWN ya, itu wajib. Nah, kemudian secara tujuan dan manfaatnya dari mata kuliah ini pasti sangat berguna bagi mahasiswa sebagai warga negara Indonesia yang harus memahami, taat, kemudian bersifat patriotik, nasionalis. Nah, itu harus ditanamkan kepada seluruh mahasiswa yang sampai saat ini mungkin sangat terpengaruh sekali dengan budaya-budaya luar. Nah, ini sangat baik apabila pendidikan kewarganegaraan ini dapat dijalankan, dapat diberikan untuk mahasiswa di kampus ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Robiatul Adawiyah. Di sini nama saya Anissa Devaudiati. Nah, kita akan melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Jadi, pertanyaan selanjutnya itu, apakah Bapak setuju dengan mengenai pemakaian memakai baju batik, dan kayak kita tuh kalau misalnya mau nge-tap ID card tuh kita ngantri Pak. Terus sebelum memulai kegiatan kita juga harus menyanyikan lagu-lagu nasional. Apakah Bapak setuju tentang kayak seperti itu? Setiap pertemuan itu? Iya, setiap pertemuan nyanyi? Iya, lagu-lagu nasional. Dan berbeda-beda atau? Berbeda-beda Pak. Setiap pertemuan beda lagu gitu? Iya. Oh, ya saya kira baik. Saya kira baik untuk mengingatkan kembali, karena apa? Banyak mahasiswa mungkin malah ada yang kita lihat ada nggak hafal lagu Indonesia Raya, itu aja nggak hafal, ya. Apalagi lagu-lagu nasional yang lain. Saya kira ya baiklah untuk menanamkan rasa nasionalismenya, cinta tanah air, kemudian bagaimana nanti mahasiswa itu tetap selalu mengingat jasa-jasa para pahlawan, karena kan lagu-lagu nasionalisme itu lagu-lagu yang untuk membangkitkan jiwa kepahlawanan gitu. Oke. Saya kira baik. Antrinya gimana? Maksudnya antri tapping itu gimana? Jadi saat ngantri tuh saat mau tapping kartu itu kita tuh ngantri dulu Pak. Jadi nggak yang berantakan awur-awuran. Kalau antri, memang harus antri itu kan satu-satu, nggak boleh nitip. Iya benar, tidak boleh nitip guys. Iya, nggak boleh nitip satu-satu. Kalau satu-satu kan mahasiswa satu tapping satu itu nggak boleh nitip, berarti kan lama-lama dosennya juga hafal. Iya, dosennya hafal dengan mahasiswa itu
seneng loh mahasiswa kalau dipanggil dosennya, namanya, itu kan seneng kan? Ketir-ketir Pak. Deg-degan langsung Mbak. Ya, lagi. Oke. Selanjutnya Bapak mau ngasih pesan-pesan nggak buat teman-teman mahasiswa ini sama proses belajar di kampus ini? Oh, baik. Jadi tekun, ya, rajin. Nah, ini tekun dan rajin ini adalah salah satu faktor penting di dalam mengikuti perkuliahan. Karena apa, dengan rajin dan tekun tadi ya, tekun, rajin, giat belajar itu sudah minimal 50% itu Anda sudah mencapai lulusnya. Ya, saya pikir pasti itu. Jadi kadang-kadang saya menyampaikan ke teman-teman mahasiswa, kadang-kadang orang pintar kalah sama orang rajin. Ya kan? Karena kalau orang pintar tapi nggak rajin, percuma nanti bisa pada saat ujian atau apa nanti lupa, ya kan? Tapi kalau rajin, meskipun kurang pintar misalnya ya, tapi kan jadi bertambah nanti itu. Nah, mungkin pesan saya tetap rajin. Kemudian yang kedua, tadi rajin giat. Yang kedua tetap tetap selalu disiplin. Nah, disiplin itu disiplin masuk kuliah, ya, disiplin mengerjakan soal, tugas dari dosen, terus disiplin. Kalau disiplin mau nggak mau berarti nanti sudah belajar kalau Anda mengerjakan tugas itu. Nah, apalagi ya? Disiplin, rajin, selalu, kemudian ini menghormati orang tua. Nah, itu penting. Ya, karena mau nggak mau kalau orang tua itu, kamu percaya nggak doa orang tua itu selalu baik buat kita? Ya, nah itu. Maka harus selalu menghormati orang tua. Nah, wakil orang tua di kampus siapa? Dosen. Bapak dosen. Iya, Bapak Ibu dosen, maka harus menghormati juga Bapak Ibu dosen. Apalagi? Selanjutnya harapan buat kampus ini ke depannya gimana? Saya berharap kampus ini semakin hari semakin baik, semakin meningkat, semakin diminati, semakin berkembang supaya menjadi nanti lulusan-lulusan IBKKG itu menjadi generasi-generasi yang mampu membangun atau ikut membangun negara Indonesia ini dengan lebih baik lagi. Jadi lulusan-lulusan IBI, ya, alumni-alumni IBI dapat diterima di perusahaan-perusahaan yang baik sehingga mampu memberi sumbangsih untuk pembangunan di Indonesia ini. Yang selanjutnya itu adalah gimana pendapat Bapak tentang mengenai pemakaian kemeja batik di setiap mata kuliah PKN ini? Setiap minggu itu? Jadi setiap minggu? Setiap minggu. Batik, menurut Anda kenapa batik? Ayo, saya tanyakan dulu. Karena melambangkan nasional. Kayak kita jadi lebih kayak merasa anak negara Indonesia banget lah Pak. Gitu. Batik adalah identitas kan, salah satu baju yang merupakan peninggalan yang sudah diakui oleh internasional bahwa itu milik Indonesia. Ya, saya kira baik ya untuk Anda semua mengingatkan bahwa ternyata budaya memakai batik itu adalah memang budaya nasional kita. Ya. Dan itu mengembangkan untuk apa? Kalau semua orang Indonesia memakai batik, kan akan memajukan juga kan? Memajukan apa? Memajukan UMKM yang jualan batik, yang bikin batik, nah, semuanya akan maju. Kalau seluruh rakyat Indonesia pakai batik, pasti itu akan menggerakkan ekonomi. Nah, dan itu kecintaan budaya kita, budaya batik. Saya kira baik. Atau mungkin nanti mata kuliah saya juga ikut menggunakan batik. Ya, berarti batiknya kalau tiap hari ganti, tiap pertemuan pakai batik, punya batik banyak dong?
Kebetulan saya punya satu tahun. Kan tiap minggu cuci juga. Tiap minggu dicuci ya. Jadi kayak cuci pakai Ya, cuci pakai. baiklah. Saya kira baik ya. Mungkin sekali-sekali kan Anda berdandan rapi, kemudian menggunakan batik itu kan salah satu ya. Biasanya hanya pakai kaos, nah tapi sekarang pakai batik. Saya pikir ini mahasiswa ini pada pegawai semua. Saya kira baik, bagus saya kira. Ya. Oke, terima kasih Bapak.